Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salam jumpa dan jumpa lagi. Sangat senang berjumpa dengan saudara-saudara di dalam firman Tuhan. Firman yang menguatkan kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Saudara-saudara, kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan. Suka, duka, semua kita jalani di dalam Tuhan. Shalom, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dalam renungan kita pada saat ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Yunus pasal 2 ayat 7. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Terima kasih, kita akan mendengarkan pertanyaan. Pertanyaannya, apakah yang Tuhan lakukan ketika kita sedang menghadapi ancaman, tantangan, dan masalah? Terima kasih. Ya, itulah firman Tuhan dan pertanyaan yang akan memperdalam renungan kita pada saat ini. Ya, seperti pertanyaan tadi, luar biasa, peranan Tuhan pasti sangat besar dalam kehidupan manusia, terlebih-lebih dalam menghadapi ancaman, tantangan, dan masalah. Terlebih-lebih kita tahu bahwa banyak prediksi ahli-ahli, orang-orang pintar yang mengatakan tahun 2023 ini akan banyak sekali masalah terjadi. Resesi, perang, pandemi yang masih belum berakhir. Demikian juga masalah ekonomi. Demikian juga dengan sengitnya perpolitikan yang ada. Dan ini menghiasi kehidupan manusia. Bagaimana? Apa peranan? Apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk menolong setiap umat manusia di muka bumi ini, khususnya kita orang-orang yang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betul, 2023 pasti ada pergumulan. Namun percayalah, pergumulan itu akan dapat diatasi bila kita bisa menjalaninya bersama dengan Tuhan. Bila kita bisa bersama-sama bergandengan tangan, memohon tuntunan dan meminta hikmat kepada Tuhan, sehingga kita bisa menghadapi semuanya itu dengan bijaksana dan menghadapi semuanya itu tidak bercacat, tidak bercela, sampai pada tujuan menang menghadapi semua itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yunus mengalami masalah, pergumulan, kesulitan, tantangan dalam kehidupannya. Ya, kenapa tidak? Dia melihat dirinya tidak sanggup untuk menunaikan panggilan yang Tuhan berikan kepadanya, sehingga dia kerap kali melarikan diri, kerap kali menjauhi panggilannya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah begitu banyak pergumulan yang dihadapi. Namun dengan pengalaman itu, dia bisa melihat bahwa ketika dia mengalami kesulitan, bahkan realitanya dia tenggelam ke laut, apa yang terjadi? Ketika dia mau mati, Tuhan menaikkannya, Tuhan menghidupkannya, Tuhan memberikan dia kesempatan kembali, dan dia mengambil kesempatan itu dan mengakui kuasa Allah lebih besar daripada kuasa dirinya atas hidupnya yang pergi meninggalkan panggilan tersebut. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita juga mengalami hal yang sama, yaitu pergumulan demi pergumulan? Semua orang pasti mengalaminya.
apalagi terkhusus di tengah-tengah ya tema sentral daripada HKBP itu sendiri, yaitu tahun profesionalisme dalam penata layanan yang dikaitkan dengan sentralisasi keuangan seluruh HKBP. Maka bisa dilihat dan banyak isu yang mengatakan bahwa pendeta-pendeta akan memiliki peningkatan ATM. Nah gitu ya. Tapi ATM-nya itu apakah berupa uang? Apakah pendapatan? Apakah materi? Tidak. Peningkatan ATM di tengah-tengah sentralisasi berarti peningkatan ancaman, tantangan, dan masalah. Semakin meningkat ancaman, di mana jemaat-jemaat haruslah dipersatukan, haruslah bergandengan tangan dalam kesehatian yang sudah dilatih dan dibentuk di tahun 2022 yang lalu. Sehingga ancaman bahwa jemaat akan meninggalkan kumpulan dan komunitas itu tidak akan terbukti. Kemudian tantangan, ya tantangan supaya kita berbenah diri, bagaimana membuat penata layanan itu semakin efektif menuju kepada profesionalisme dalam penata layanan tersebut. Nah, ini penuh tantangan. Bagaimana kreativitas semua hamba-hamba Tuhan, semua para halado yang ada, demikian juga peningkatan masalah, di mana akan muncul masalah-masalah baru dan kita antisipasi itu supaya dapat mengatasinya dengan baik, dengan tenang, dengan penuh kasih dan kelemah lembutan. Sehingga meskipun ada peningkatan ATM, peningkatan ancaman, tantangan dan masalah, namun dengan mengandalkan kuasa Tuhan yang adalah Raja Gereja, Allah di dalam Yesus Kristus, Raja Gereja itu akan menuntun kita, menghantarkan kita pada kesehatian, terhindari dari ancaman perpecahan, dan juga tantangan itu bukanlah sesuatu yang menjadi alasan kita untuk mundur, namun tantangan itu menjadi cambuk bagi kita untuk maju melangkah lebih baik lagi di tahun ini. Dan walaupun datang masalah internal, eksternal, kita dapat hadapi bersama-sama karena sudah sehati, sepikir, seia, sekata. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan pengalaman Yunus, dia melihat bahwa Tuhan yang memulihkan keadaannya. Demikian juga keadaan kita akan dipulihkan oleh Tuhan apabila kita mengandalkannya. Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Allah dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dan ini merupakan satu pegangan kita bersama. Tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga berjalan dengan baik sentralisasi, sehingga berjalan dengan baik rencana profesionalisme dalam penata layanan di tengah-tengah gereja kita. Demikian juga itu akan menuntun seluruh jemaat profesional dalam pekerjaannya, profesional dalam peranannya di tengah-tengah keluarga sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak-anak, sebagai opung, dan sebagai cucu, yang mana semuanya berperan di bagiannya masing-masing. Dan demikian juga kita bersama-sama sebagai orang percaya, profesional untuk berdoa bagi bangsa dan negara, peduli, empati terhadap keadaan bangsa ini, sehingga di tahun 2023 ini kita akan maju bersama dengan keunikan tersendiri. HKBP lebih maju lagi, HKBP tampil lagi, dan yakinlah dan percayalah Tuhan memakai kita sebagai alatnya untuk berperan aktif, produktif di tengah-tengah bangsa, negara, gereja, keluarga, dan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga tercapailah keinginan Allah dalam kehidupan kita. Menjadi garam, menjadi terang, bahkan
menjadi berkat bagi dunia ini. Siapkah kita dengan hal itu? Silakan datang ATM, silakan datang ancaman, tantangan, dan masalah. Namun katakan, aku sudah siap dengan kekuatan dari Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan jangan lupa untuk berbahagia. Amin.